Kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-388. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-388 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham ILS, NASA, BEST, DSNG, Power, dan saham BNGA. Sebelum kita mau mulai untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka kita akan mereview dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana dalam perdagangan hari Jumat sebelumnya, indeks tuh opening sempat dibanting sampai low di 6.585. Namun beruntung, indeks akhirnya bisa kembali ditarik lagi dan akhirnya bisa closing di 6.643 atau naik 0,16%. Total net foreign buy itu masih 1,19 triliun, masih cukup besar, dan ada sekitar 246 saham naik, 270 saham turun, dan 147 saham yang bergerak stagnan. Coba kita perhatikan kira-kira emiten mana sih yang memiliki net foreign buy cukup besar dalam perdagangan hari Jumat kemarin, dan tercatat di sini adalah BBRI 406 miliar, BBCA 293 miliar, urutan ketiga ada BMRI di 113 miliar, 4 ada BBNI 87 miliar, dan terakhir adalah urutan kelima Adaro dengan akumulasi atau pembelian net buy sebesar 72 miliar. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Agro Yasa Lestari dengan kode emiten IYLS ya, di mana saham IYLS ini ditutup minus 0,63% di harga 159. Saham ini dari 50 ya, pergerakan dari 50 bahkan dari low 40 hari terendah itu di harga 60, itu bergerak cukup masif sampai 159 ya, kenaikan itu hampir 3 kali lipat, bahkan dia sempat tertinggi di 258, artinya sekitar 4 kali lipat kenaikan ya dalam waktu 40 hari. Itu kenaikan yang sangat-sangat fantastis. Namun setelah itu akhirnya ILS koreksi turun dan akhirnya sekarang sudah mulai mencoba untuk sideways. PBL saat ini atau level support terkuat saat ini di 131, yang mana artinya selama dia masih bertahan di atas 131 tentu ILS masih sangat aman sekali. Akan tetapi apakah di sini menjadi level buy yang menarik? Menurut saya pribadi ya belum terlalu menarik kalau misalkan acuannya kita pakai di PBL. Sehingga kalau misalkan ILS turun lagi, tapi pertama, kalau bisa kuat bertahan di support psikologis di 150, ini bisa coba dipakai juga sebagai titik beli dengan target 176 next ke 258. Tapi kalau misalkan opening terus turun jebol di bawah 150, ya lebih baik kita tunggu lagi di sekitaran area PBL kurang lebih di 131. Kalau diperhatikan dari broker summary-nya, memang sini terlihat broker summary-nya sudah mulai menarik untuk saham ILS. Next kita punya saham NASA ya, andalan perkasa abadi, di mana saham ini ditutup di harga 71, stagnan juga, sempat low di 69 dan level PBL atau support terkuat itu di 68 ya. Artinya ini cuma jarak 3 poin dan ini dekat sekali dengan support terkuat, dan ini bisa digunakan sebagai area beli dengan catatan adalah kalau memang masih bisa kuat bertahan di atas atau sama dengan 68. Jadi kalau masih kuat di atas atau sama dengan 68, maka silakan bisa dipertimbangkan entry buy 68 sampai dengan 71, cut loss kurang lebih di 66 atau di 65, bisa juga disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Untuk target kenaikan adalah menuju ke 76 sampai menuju ke 82. Itu merupakan area PBH dari saham NASA. Karena nilai transaksinya cuma 800 jutaan, ini masih cukup kecil. Dan kalau kita perhatikan dari broker summary terlihat memang ini sudah mulai menarik. Next kita punya saham BEST ya, Bekasi Fajar Industri Estate, di mana saham BEST ini tutup naik 0,73% di harga 137. Saham BEST ini bergerak cukup meyakinkan ya, pergerakannya uptrend ya, uptrend, di mana beberapa hari terakhir ini dia kembali koreksi ya, setelah koreksi turun di bawah middle trend line, dan sekarang dia berusaha untuk menembus middle trend line 138, namun sayang sekali itu belum berhasil ditembus. Maka potensi penurunan masih terbuka lebar, bisa sampai ke 131 atau bisa bahkan ke PBL di 125. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, maka tentu kita harus melihat nih apakah dia mampu menembus middle trend line-nya atau tidak di garis abu-abu tengah ini ya. Ini kurang lebih di harga 138. Kalau bisa breakout maka bisa dibeli. Next target ke 142. Kalau tidak mampu breakout, lebih baik tunggu di sekitaran 125 sampai dengan 127. Itu mungkin bisa menjadi pilihan
area beli yang menarik. Kalau diperhatikan dari sisi broker summary, maka di sini terlihat memang secara volume itu bagus, sama-sama bagus, dan secara struktur juga ini sudah belum menunjukkan, maksudnya belum menarik ya kalau secara struktur, tapi secara volume ini bagus ya. Jadi tinggal kita lihat nih, apakah dia mampu breakout dari middle trend lainnya, itu bisa kita pakai sebagai beli. Kalau tidak mampu melewati, ya sudah, kita lebih baik sabar menunggu di sekitaran area PBL-nya. Next ada yang request juga saham-saham CPO ya, kebetulan karena banyak yang request juga, jadi kita pilih satu, yaitu DSNG ya, dimana saham DSNG ini tutup di harga 600, menarik sekali dengan ini ada doji ya, satu garis panjang ke bawah dan closingnya di harga openingnya dia. Artinya pagi tadi dia sempat turun ke 575, tiba-tiba closing balik lagi ke 600. Dan ini menarik sekali, yang artinya ada tekanan buy yang cukup besar sehingga membuat harga saham bisa kembali lagi kepada opening. Walaupun dalam perdagangan hari Jumat kemarin dia tidak sempat hijau ya. Kalau kita perhatikan dari broker summary dulu, ini memang terlihat sangat menarik sekali untuk DSNG ya, sangat menarik sekali. Tapi apakah teknikalnya bagus? Bagus karena masih berada di atas PBL 540. Tapi ada tapinya nih, di harga 600 ini berada di tengah-tengah. Indikator menunjukkan ini medium risk ya, antara dia bisa naik ke area PBH di 690 atau malah dia turun ke 540. Nah, oleh sebab itu, mumpung di sini ada yang namanya white line, kita bisa pakai ini sebagai titik entry percobaan kita ya. Buy dulu di 590 sampai dengan 600. Kemudian next target adalah menuju ke 690. Kalau jebol di bawah 590, maka bisa kita tunggu lagi di 540 untuk menambah muatan. Jadi bisa diatur money manajemennya. Ketika beli di range 590 sampai 600, mungkin jangan terlalu banyak dulu porsinya. Mungkin 20 sampai dengan 30% dari alokasi untuk ditradingkan. Kalau bisa turun lagi di 540, bisa ditambah sisanya. Dan kalau memang turun terus di bawah 540, ya prepare cut loss. Tapi kalau bisa rebound, maka itu menjadi satu peluang yang menarik ya, dengan target jauh ke 690. Dan saham terakhir yang akan kita review adalah saham Cikarang Listrindo ya, di mana saham power ditutup naik 0,77% ya, sebanyak atau ditutup di harga 655. Ini salah ya, chartnya saya juga pakai bukan chart daily, saya pakai chart weekly karena di chart daily-nya ada error, dan ini kita pakai chart weekly ya, kita biar bisa jadi patokan karena PBL-nya tidak jauh berbeda, daily-nya di 610. Dan untuk power ya, selama dia masih bertahan di atas 605, tentu ini masih menarik ya. Hanya memang kalau kita perhatikan, setelah dia berjuang untuk naik dan indikator dari broker summary atau bandarmologinya itu terlihat sekali bahwa ini sudah mulai kurang menarik ya, mulai ada tanda-tanda pelemahan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru mau membeli, lebih baik disarankan ya, tunggu lagi di sekitaran area PBL daily atau PBL weekly-nya, kurang lebih di range buy 605 sampai dengan 610. Itu mungkin bisa menjadi pilihan yang terbaik buat teman-teman. Semoga dia bisa sampai ke sana karena memang indikator masih belum menunjukkan sinyal yang lebih bagus ya. Jadi broker summary-nya masih jelek, volume, structure juga masih jelek, technical juga cukup nanggung di medium risk. Lebih baik kita sabar menunggu di sekitaran area PBL di 605 sampai dengan 610. Oke, sorry, kita masih punya saham terakhir ya, BNGA. Di mana saham BNGA ditutup stagnan di harga 1070. Saham Bank CMB Niaga ini sempat naik ke 1080, sempat turun ke 1055. Dia membentuk juga doji candle di sana, dan secara indikator masih menunjukkan high risk karena lebih dekat dengan area resistennya di 1115. Ini kalau misalkan ya dia ada level trend line-nya di 1050, ini kalau bisa dipertahankan maka potensi dia naik kembali itu terbuka lebar ya, bahkan bisa menembus 1115. Tapi kalau tidak mampu bertahan di 1050, maka potensi penurunan itu terbuka lebar bahkan ke 965, yang mana itu adalah PBL. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, pastikan dulu nih, kalau di hari Senin nanti PBL-nya di 965 bisa dipertahankan, silakan dipertimbangkan. Trendline bawahnya bisa dipertahankan di 1050, maka bisa dipertimbangkan buy. Cut loss 3 tick di bawah harga beli teman-teman. Tapi kalau jebol di bawah 1050, maka lebih baik sabar di sekitaran area PBL lagi ya, 965 sampai dengan 970. Itu mungkin jauh
lebih menarik. Kalau dari sisi broker summary di sini terlihat memang saham BDGA masih belum terlalu menarik secara volume maupun secara structure. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-388 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.